payback period perusahaan global 3 tahun, 3,03 tahun. Kemudian yang untuk perusahaan lokal 2,4 tahun. Nah, untuk kesimpulannya yaitu kedua proyek tersebut diterima karena kedua perusahaan memiliki jangka waktu yang sama yaitu 5 tahun. Seperti itu, Bu. Untuk yang proyek perusahaan lokal tadi lebih cepat balik modal dibanding dari perusahaan global. Sebentar. Sebentar. Apa alasannya kedua proyek itu diterima semua, Alicia? Karena perusahaan global dan perusahaan lokal ini dapat mengembalikan modal lebih cepat dari 5 tahun itu, Bu. Siapa yang menentukan kalau lebih cepat dari 5 tahun diterima semua? Ada enggak? Di soal tidak ada pernyataan kan? Nah, cash flow-nya, Ibu. Ya, cash flow bisa saja sampai 10 yang tapi itu bukan ukuran Saudara. Bukan ukuran diterima atau tidak, ya. Ukuran diterima atau tidak yang paling cepat. Jadi gini, jika perusahaan memiliki syarat tertentu, misalnya kalau cash flow-nya kurang dari 5 tahun, maka diterima semua, misalnya. Oke, silakan jawabannya seperti ini. Tapi ketika tidak ada, maka pilihlah salah satu yang paling cepat. Ya. Jadi siapa mau menjalankan 2 proyek? Ya, misalnya seperti itu. Kecuali memang ada persyaratan jika payback periodnya kurang dari 5 tahun maka akan diambil semua misalnya. Boleh, silakan. Nah, itu adalah keputusan yang independen. Sedangkan yang kalau tidak ada penjelasan itu berarti dianggap mutually eksklusif. Artinya mana yang tercepat kita ambil satu. Kalau satu dia ambil, satunya gagal, tidak diperhitungkan lagi gitu. Gitu ya. Jadi jangan mengambil keputusan atas dasar cash flow ya. Baik, Bu Susi, terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Alicia. Kemudian yang satunya lagi, kelompok mana? Gantian aja Alicia. Dari kelompok room 2, Bu. Izin mencoba. Dari room 2, silakan Amanda. Iya, Bu. Apa sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Di sini untuk payback periodnya sama kayak discounted. Kalau ini discounted payback period ya? Kita ngitung dua-duanya, Bu. Oh iya, sekarang discounted, yang discounted dulu. Oh iya, payback kan sudah. Ya, yang discounted payback global itu ketemu 3,4, Bu. Terus untuk yang lokal itu 3,1. Ini untuk satuannya tahun ya, Bu? Tahun ya. Ya, tahun. Gitu. Terus untuk kesimpulannya dari kelompok kami itu jika arus kas diskon 8%, maka proyek yang kami pilih adalah perusahaan lokal karena lebih cepat balik modal, Bu, dibanding dengan perusahaan global. Oke. Ya. Oke, terima kasih Amanda. Terima kasih, Bu. Harapan saya yang lain juga seperti itu ya jawabannya ya saudara ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan. Nah, ini. Jika payback period suatu investasi kurang dari payback period yang disyaratkan, maka usulan investasi layak diterima semua. Nah, ini jika ada pernyataan itu, tadi siapa tadi? Alicia. Jadi misalnya yang disyaratkan adalah jika kurang dari 5 tahun, nah diterima semua, ya. Metode payback tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Metode payback dan discounted payback mengabaikan arus kas yang diterima setelah periode pembayaran kembali. Nah, inilah kelemahan dari metode payback period. Jadi, baik metode payback maupun discounted payback
mengabaikan arus kas yang diterima setelah periode pembayaran kembali. Coba perhatikan, ini kita kembali ke contoh pertama. Nah, payback period project A adalah 2 tahun. Ya. Project B 3 tahun, sekian, 3,8. Keputusan kita milih yang tercepat yaitu project A. Ya. Nah, ketika memilih 2 tahun, ya, itu kita tidak mempertimbangkan bahwa di tahun ketiga itu masih ada lagi cash flow 2.000. Kemudian ketika kita memutuskan proyek A, kita mengabaikan bahwa di proyek B itu ada cash flow sampai tahun kelima. Ya kan? Nah, coba kalau sekarang dihitung kasar aja, tidak usah didiskontokan. Proyek A berapa total cash flow-nya? 12.000. Proyek B? Rp16.000. 16.000. Tetapi tadi dengan syarat karena cepat tadi kan memilih proyek A, ya kan? Yang sebenarnya cash flow-nya hanya total tanpa terdiskonto itu hanya 12.000. Wah, 12.000 dengan 16.000. Ya meskipun itu tahun kelima ya, di tahun keempat dan kelima untuk proyek A sudah bisa investasi yang baru lagi. Nah, itu. Jadi diabaikan investasi cash flow setelah payback itu diabaikan. Itu kelemahannya, ya. Nah, oleh karena itu di sini pro dan kontranya adalah pro-nya adalah sederhana, ya. Jadi keputusan dan banyak penggunanya, sedangkan kontrasnya atau kelemahannya atau yang tidak disetujui, banyak tidak disepakati, banyak dianggap kekurangannya adalah bahwa keputusan penentuan payback tidak berkaitan dengan maksimisasi nilai pemegang saham karena hanya melihat jangka waktu pengembalian saja. Ya, return secara total tidak dihitung. Kemudian penggunaan payback untuk mengontrol proyek terlalu sederhana. Dan bagi manajer yang menginginkan karirnya tampak baik, maka lebih memilih proyek dengan payback yang cepat atau pendek seperti tadi, sehingga bisa memunculkan agensi problem. Agensi problem itu konflik antara pemegang saham dengan manajer. Pemegang saham mengharapkan dividen ya atau return yang bagus, sedangkan di dalam hal ini manajer lebih memilih kecepatan ini. Coba aja tadi lihat di proyek A dan proyek B. Ya kan? Kalaupun dihitung nilai tunainya dari semua itu pasti proyek B sepertinya lebih tinggi ya nilai tunainya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu saudara pro kontranya. Selanjutnya ini bisa aja kalau saya kembali ke sini. Nah, untuk mengurangi kelemahan ya, kelemahan yang ada pada metode payback maupun discounted payback, maka ada metode analisis yang lainnya yaitu net present value. Nah, net present value ini saya kira saudara sudah sangat familiar ya, saudara ya. Saudara sudah sangat mengenal dengan baik tentang matematika keuangan. Di sana ada perhitungan net present value mestinya. Nah, saudara, di sini diberikan contoh misalnya investasi 50 hari ini dan menerima 60 dalam 1 tahun, ya 1 tahun ke depan, berapa kenaikan nilai bila perusahaan menetapkan expected return-nya 10%. Nah, berarti kan 50 investasinya berarti minus, kemudian diterima 60 per 1,10 ya, sama dengan 4,55. 455 adalah added value dari investasi yang $50 itu. Nah, kemudian untuk menghitung net present value sama dengan di rumus matematika keuangan bahwa NPV adalah present value dari apa? Dari investasi dikurangi dengan present value dari semua cash flow yang diproyeksikan. Nah, jadi
di sini si O adalah investasi di awal, kemudian si T adalah yang diperoleh tadi yang 60 ya, 1 plus R pangkat 1 ya tadi karena setahun. Ya, atau jika bertahun-tahun ya beberapa tahun, maka si 0 ya investasi dalam hal ini investasi ya si 0 itu yang minus itunya ditambah dengan semua cash flow yang diterima tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai tahun ke T. Nah, oke. Sekarang pertanyaan saya, nah ini, sampai sini sebenarnya kelas C kemarin supaya sama. Pertanyaan saya, berapakah net present value dari proyek A dan B tadi yang sudah dihitung tadi? Ayo, proyek A dan B tadi berapa ya net present value-nya? Tadi sudah ada tadi, sudah kelihatan. Ayo silakan. Izin menjawab, Bu. Uh-uh. 1322 itu bukan ya, Bu? Siapa ini Amanda? Sebentar Amanda, sebentar ya. Amanda. Sebentar. Saya itu mau buka apa sih tadi? Sebentar Amanda. Iya, Bu. Saya tadi bagaimana Amanda? Silakan Amanda. 1322 itu bukan ya, Bu? Jadi dari selisih 1322 yang mana ya? yang proyek A, Bu. Oh, proyek A, berapa? Selisih dari itu investasinya kan 10.000. Untuk cash flow-nya itu kan payback-nya itu kan di tahun kedua ya, Bu. Nah, itu untuk hasilnya itu NPV-nya sebesar 1322. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Amanda, terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Apa ada lagi yang lainnya? Saya masih no comment, saya nggak komen betul atau salah jawaban Amanda. Saya ingin mendengar dari yang lainnya dulu. Tidak ada? Belum ada? Oke. Kalau belum ada saya PR-kan ya. Jadi PR-nya menghitung net present value dari project A dan project B, contoh yang pertama. Dan yang kedua menghitung net present value dari perusahaan global dan lokal. Selesai. Sama persis dengan kelas B. Ya. Kondisinya. Kalau jawaban saudara misalnya tadi menjawab kemudian ada yang menjawab lagi dan sebagainya saya komentar, tapi karena belum ada yang menjawab maka saya PR-kan ya. Oke, sekarang asinkronus. Waktunya masih ada banyak ya, masih ada beberapa waktu ya. Silakan asinkronus, saudara bisa bekerja sama dengan teman, bisa belajar sendiri, tapi kerjakan berapa NPV sudah dihitung sebetulnya. Berapa NPV dari proyek A dan B di contoh pertama dan berapa NPV dari perusahaan global dan perusahaan lokal. Ya. Nah, itu saja dulu PR-nya. Enggak usah dikumpulkan. Minggu depan kita lanjutkan. Tapi saya diingatkan ya bahwa sampai itu ya supaya kita membahas kembali NPV dari perusahaan itu. Karena saya ingin saudara membandingkan dan saya ingin saudara itu sadar bahwa oh ini itu lah itu. Nah, saya enggak ngomong biar saudara ini mencari dulu dan menemukan suatu jawaban sehingga kesannya akan lebih bagus dan insya Allah akan menjadi pemahaman saudara dengan baik. Nah, itu saja dari saya.
Ya, mohon maaf karena menurut saya jawabannya belum seperti yang saya harapkan. Ya, maka saya PR-kan boleh bekerja bersama dengan teman-temannya, tapi tetap mengerjakan sendiri-sendiri. Ya, tapi diskusi atau apa silahkan. Ya kan belajar bersama. Oke, jangan lupa bersensi, saudara. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.